Ada sisi lain yang ingin saya bahas di balik persoalan infrastruktur di Lampung itu. Dimulai dengan viralnya postingan TikToker Bima Yudo Saputro. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Kemudian kunjungan Presiden Jokowi pada 5 Mei yang lalu, terutama pada bagian prank Presiden kepada Gubernur Arinal Junaidi yang menjadi hiburan publik. Nah, jalannya kan parah banget, bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi di sini nih kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan di sini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan kan, wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini? Soalnya saya tiap hari Mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. But there's more to it than meets the eye. Ada soal yang lebih mendasar sebetulnya. Dan hal ini terkait dengan tepuk tangan Gubernur Arinal Junaidi yang banyak menuai cemoohan publik. Arinal ini adalah kader Golkar. Sudah 20 tahun. 20 tahun lah. Hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Sahrudin ya. Sahrudin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Keluarga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil pada rusak lewat. Ya gitu aja. Orang kecelakaan ya banyak. Oleh belakang sedikit. Jelek Pak, jelek jalannya Pak. Jelek, ya Allah Pak Jokowi udah ketemu Pak Jokowi, udah seneng aku Pak. Aku dari tadi nungguin Pak Jokowi sampai gak nyayur. Makasih ya Pak. Yang barusan Anda saksikan itu adalah apa yang dinamakan sebagai jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab gubernur. Nah, kita tahu di Indonesia kategori jalan menurut status hukumnya di Kementerian PUPR dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Nah, mari kita ambil contoh. Apa yang disebut Jalan Nasional Rute 1 adalah jaringan jalan nasional yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, menurut PUPR, karena nomor rutenya ganjil, jaringan jalan ini memanjang sejajar dengan garis pantai di pulau di mana jalan tersebut berada. Di Pulau Jawa misalnya, jalan nasional adalah yang berwarna merah. Yang merah tebal itu jalan tol, sedangkan yang merah tipis itu jalan non-tol atau jalan raya. Yang warna oranye itu adalah rencana jalan tol, yang adalah juga kategori jalan nasional. Nah, terlihat di sini sesuai amanatnya, pemerintah pusat CQ Presiden Jokowi ingin menghubungkan Pelabuhan Merak di Cilegon di ujung barat sampai ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa melalui jalan nasional kategori jalan tol. Nah, hal yang sama berlaku juga di Sumatera dan Kalimantan. Ide dasarnya adalah ingin menghubungkan pulau dari satu ujung ke ujung lainnya. Itu sebabnya kritik Partai Demokrat tidak tepat
sekaligus menunjukkan mereka tidak paham mekanisme kerja di pemerintahan. Tanggung jawab pemerintah pusat memang di level jalan nasional, sedangkan kabupaten, kota, atau desa adalah tanggung jawab pimpinan daerah masing-masing karena sudah ada anggarannya masing-masing juga. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Nah, apakah kritik ngawur dari Partai Demokrat ini sebetulnya mengkonfirmasi kritik publik dulu kepada Presiden SBY bahwa pemerintahannya yang disebut sebagai autopilot itu benar adanya? Jalan nasional itu anggaran dan amanatnya ada di pemerintah pusat, di Presiden RI melalui APBN dan Kementerian PUPR sebagai kepanjangan tangan dari Presiden. Sedangkan untuk jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota, anggaran dan amanatnya berada pada APBD masing-masing. Jalan desa anggarannya pada APBDes, desa. Nah, masalah anggaran dan amanatnya ini penting Anda perhatikan. Jadi, mekanisme belanjanya atau pembiayaannya ada aturannya seturut amanat konstitusionalnya. Anda yang paham hukum tahu seluruh hukum positif di wilayah NKRI harus merupakan turunan dari konstitusi kita, UUD 1945. Turun ke level UU sesuai urusannya, lalu ke level peraturan pemerintah, dan seterusnya sampai ke peraturan di tingkat desa. Tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan hierarki hukum di atasnya. Hal ini karena kita merupakan negara kesatuan, Unitary State of Indonesia, ya NKRI. Nah, kategorisasi jenis jalan, kategorisasi amanat dan anggarannya tadi adalah salah satu bentuk pengejawantahan NKRI dalam urusan pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia. Tentu saja ada banyak urusan lain. Dalam prakteknya, pada kenyataannya, pengelompokan status infrastruktur jalan tadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Harus integrated konsepnya. Kenapa begitu? Karena lalu lintas orang dan barang itu sendiri pada kenyataannya juga tidak lepas dari gabungan rute. Kemarin Anda mudik saja sudah pasti memerlukan gabungan rute. Dari jalan kota di rumah Anda, lalu ke jalan nasional, entah tol, entah jalan raya, lalu ke jalan kabupaten, masuk lagi ke jalan kota di tempat tujuan, bahkan melintasi jalan desa bila Anda mudiknya ke desa, atau berwisata ke wilayah pedesaan. Sayur mayur atau material bangunan, semen, baja, paku, dan sebagainya, juga demikian realitasnya. Jadi, on balance, yang bertanggung jawab membangun infrastruktur jalan di Indonesia itu adalah teamwork. Kerjasama antara pemerintah pusat, ini jalan nasional amanatnya, dan bersama-sama pemerintah daerah. Kalau yang jalan provinsi tentu oleh gubernur, jalan kabupaten oleh bupati, dan jalan kota oleh wali kota. Lalu kalau salah satu pihak nggak benar kerjanya bagaimana? Sikap itulah yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi yang melihat persoalan ini sebagai persoalan keluarga besar Indonesia yang bersatu dalam pembangunannya. Banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat.
Ini bukan urusan viral atau nggak viral, nggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik, ya. Karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya. Tentu saja Presiden berhak mempersalahkan salah satu pihak, tetapi hal itu tidak dia lakukan, kan? Kalau kita lihat data Kementerian PUPR, kerusakan terbesar memang ada di jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan nasional yang masuk dalam kategori rusak berat, ini sering disingkat RB, di Lampung itu hanya 1,73% dari total panjang jalan yang ada di provinsi itu. Ini ekuivalen dengan 22,3 km. Sedangkan jalan provinsi yang rusak berat 9,81%. Ekuivalen 166,20 km. Dan jalan kabupaten yang rusak berat itu 12,1%, ekuivalen 2.150 km. Jadi masalah terbesar di Lampung itu memang ada di jalan provinsi dan jalan kabupaten. 22% jalanan dalam kategori rusak berat di level provinsi dan kabupaten. Nah, tidak heran kalau kondisi jalanannya seperti ini oleh karena strategi APBD mereka memang mengindikasikan akan demikian akibatnya. Sekarang mari kita dengarkan komentar rakyat jelata seperti saya dan Anda. Namanya Felicia Putri, dia seorang influencer di bidang finance investment. Dia Gen Z, tapi saya mengamati konten-kontennya memiliki kompetensi di bidang ini. Dan dalam video yang akan Anda saksikan ini, apa yang dikatakan Felicia benar sesuai data yang ada di Pemprov Lampung itu sendiri. Jadi aku nanya ke beberapa teman Lampungku, yang bolong itu kebanyakan jalan lintas antar kota dan kabupaten. Terus kenapa nggak diperbaiki? Karena budget infrastrukturnya tuh kecil. Provinsi Lampung tuh punya APBD 7,5 T di 2021. Kalau kita lihat realisasi anggarannya, hanya 720 M atau 10% yang dipakai untuk ngembangin infrastruktur. Sisanya gimana? Ternyata misi meningkatkan pelayanan publik, perlindungan terhadap anak, perempuan, kaum difabel itu lebih diprioritaskan. Sampai 82% anggaran. Tapi kok masih banyak ya kasus begini? Kena loh. Dalam pengelompokan lain terlihat juga bahwa belanja pegawai, barang dan jasa seperti gaji, tunjangan, honor, sewa gedung, dan perjalanan dinas ini udah 52% dari APBD. Ini semua tuh sifatnya biaya dan hampir 3 kali lipat lebih besar dari belanja modal yang sifatnya itu beli aset. Jadi nggak heran banyak jalan bolong di sana. Menurutku harusnya semua biaya dan belanja untuk pejabat pemerintahan itu dibatasi. Misal maksimal 40% dari anggaran. Kalau nggak cukup, berarti mereka harus kerja lebih efisien dan produktif dong, iya nggak sih? 52% anggaran Pemprov Lampung bersifat biaya dan jumlahnya 3 kali lipat lebih besar dari belanja modalnya. Belanja modal ini sifatnya beli aset, termasuk aset infrastruktur jalan yang menjadi properti Pemprov Lampung. Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Iya. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Angka yang dirujuk Felicia dalam misi 4 Pemprov Lampung, yaitu mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produk dan konektivitas wilayah, itu kurang lebih sama dengan angka yang dirujuk Menkeu Sri Mulyani, sekitar 800-an miliar.
Nah, angka Sri Mulyani ini akan kita bahas sebentar lagi. Tetapi dalam peraturan Gubernur Lampung nomor 38 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung untuk tahun anggaran 2023, itu diteken Gubernur Arinal Junaidi pada 16 Desember 2022, tertera begini. Untuk APBD 2023, Pemprov Lampung merencanakan pendapatan daerah sebesar 7,41 triliun dan belanja sebesar 7,38 triliun. Dari nilai total belanjanya yang 7,38 triliun itu, alokasi untuk belanja infrastruktur jalan hanya 72,44 miliar. Angka ini ada pada pasal 16 ayat D Pergub tersebut. Yang substansinya adalah belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi yang direncanakan sebesar 72,44 miliar. Jadi begini, jalanan rusak itu kan jalanan yang sudah ada tapi rusak. Sehingga yang diperlukan adalah pemeliharaannya supaya tidak rusak. Bukan membangun jalan yang baru. Anda paham kan? Kalau Pergub Gubernur Arinal ini yang dipakai, kalkulator saya menghitung proporsi 72,44 miliar itu untuk pemeliharaan adalah bukan 10% dari belanja yang 7,38 triliun, sebagaimana dikatakan Felicia tadi, tetapi hanya 1%-nya saja. Tentu saja apa yang disampaikan Felicia terkait prioritas belanja modal Pemprov Lampung itu benar adanya. Hanya cara melihat angkanya saja yang berbeda. Saya melihat antara membangun jalan baru dan memelihara jalan yang sudah ada itu dua hal yang berbeda. Nah, prioritas dalam strategi belanja Pemprov di Lampung memang mengindikasikan ada masalah dalam cara-cara mengalokasikan biaya mereka untuk membangun Lampung. Nah, fungsi strategis APBD itu sama dengan APBN. Tidak ada APBD yang benar di level provinsi maupun tidak ada APBN yang benar di level negara, ya artinya tidak ada pembangunan yang benar juga. Ya bagaimana mau membangun rumah tangga kalau anggarannya dialokasikan secara salah? Ekonomi itu soal rumah tangga. Ini pelajaran dasar ekonomi. Rumah tangga Anda, rumah tangga perusahaan di mana Anda bekerja, rumah tangga sekolah di mana Anda mengajar, termasuk rumah tangga pemerintah, baik pusat dan daerah. Pada bulan November tahun 2021, jadi 1,5 tahun sebelum geger Lampung akhir-akhir ini, Gubernur Arinal Junaidi mengajukan pinjaman sebesar 569 miliar untuk pembangunan 14 ruas jalan yang sudah masuk kategori prioritas kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Nah, PT Sarana Multi Infrastruktur ini milik siapa? Ini adalah BUMN yang 100% modalnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan. Pembentukannya juga didasarkan pada peraturan Menkeu nomor 100/PMK. Gampangnya PT SMI ini adalah wahana pembiayaan yang sering diistilahkan sebagai SMV atau Special Mission Vehicle. Nah, ke-14 ruas jalan kategori prioritas yang oleh Gubernur Arinal inilah yang sekarang menjadi sorotan publik dan Presiden Joko Widodo. Dan sekarang ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR. Tetapi kan PUPR itu instrumen pusat.
yang amanat dan anggarannya adalah untuk kategori jalan nasional, bukan untuk jalan provinsi dan kabupaten. Kan kemarin diberitakan luas oleh media massa persoalan 14 ruas jalan itu, ya plus 1 menjadi 15 karena ada akses ke tol ya. Itu kan diambil alih oleh pusat. Nah, hati-hati dengan kata diambil alih ini, sebab kalau hal itu dilakukan, Presiden Jokowi dan Menkyu Sri Mulyani sudah tahu pasti ujungnya adalah menjadi temuan BPK dalam auditnya nanti. Itu pasti. Karena amanat dan anggarannya kan tidak sesuai. Pusat itu bertanggung jawab pada jalan nasional, bukan jalan provinsi dan kabupaten. Jadi girangnya Gubernur Arinal di balik tepuk tangannya itu memiliki arti lain di luar yang dipahami publik pada umumnya. Ternyata proposal pinjaman Gubernur Arinal di November 2021 itu ditolak oleh PT SMI. Dan ternyata di level kabupaten juga dilakukan hal yang sama, cari pinjaman juga. Pemda Kabupaten Lampung Tengah bahkan lebih dulu ajukan pinjaman, itu di tahun 2018. Dan lebih dulu juga ditolak oleh PT SMI. Kemudian ternyata ada kasus suap yang berujung ke KPK di sini. Ini gara-gara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah disuap oleh bupatinya sebesar 9,6 miliar agar tanda tangan persetujuan pinjaman daerah sebagai syarat pinjaman ke PT SMI ini. Nah, sehubungan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian merilis rincian anggaran pembangunan jalan baik tol maupun non-tol di Lampung. Berikut sumber dananya. Sri Mulyani menekankan kembali, secara garis besar anggaran pembangunan jalan di Lampung bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, berikut rinciannya dari Sri Mulyani. Pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Infrastruktur utamanya jalan, karena ini menjadi kunci. Masalah anggaran untuk tahun 2023, tahun berjalan ini, itu kan sudah dikunci. Kalau realokasi mau dilakukan, maka saya duga hal itu harus dilakukan melalui alokasi transfer pusat ke daerah yang memang diperuntukkan bagi Provinsi Lampung. Jadi pada dasarnya uang milik Pemprov Lampung sendiri, tapi alokasinya dan pengerjaan proyeknya diatur oleh pusat, bukan oleh Gubernur Arinal dan kawan-kawannya, koleganya di level kabupaten dan kota. Kecuali Presiden Jokowi dan Menkyu Sri Mulyani sungguh-sungguh tidak tahu aturan hukum keuangan negara, seolah-olah yang lebih tahu adalah Gubernur Arinal. Kan nggak mungkin, 101% tidak mungkin. Jadi nampaknya ada yang tidak dilihat oleh Gubernur Arinal Junaidi di balik
tepuk tangannya yang justru dilihat oleh Presiden Jokowi melalui Menkeu Sri Mulyani. Begini, angkanya Sri Mulyani dan Felicia yang tadi kita bahas kurang lebih sama soal alokasi dalam misi 4 Pemprov Lampung, yaitu yang soal mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produk dan konektivitas wilayah, yaitu sekitar 800-an miliar rupiah. Selisih sedikit di sana-sini itu hal lazim karena faktor adjustments dalam mekanisme akuntansi anggaran. Tetapi angka di APBD Gubernur Arinal hanya tertera 72,4 miliar saja, atau 1% dari APBD. Itu tertera dalam pasal 16 ayat D Pergub yang sudah kita singgung barusan. Sedangkan nomenklatur di Kementerian PUPR, treatment terhadap 14 ruas jalan yang direncanakan itu masuk dalam status RB, rusak berat. Nah, seperti Anda saksikan sendiri bagaimana Mercy S600 Presiden RI tadi melintas di atasnya. Pertanyaannya, dari sudut biaya konstruksi, ini di luar biaya pembebasan lahan ya, memperbaiki jalan rusak berat dibandingkan biaya konstruksi membangun jalan baru, itu berapa persennya? Ini sama-sama membandingkan biaya konstruksinya saja. Saya duga biaya konstruksi memperbaiki jalan dengan status RB rusak berat itu bisa mencapai 80-90%-nya dari biaya membangun jalan baru. Kalau begitu proporsinya, ini kan proyek yang nilainya hampir sebesar biaya untuk bikin konstruksi jalan baru. Nah, dari sudut ini kita bisa paham apa sebetulnya di balik tepuk tangan Gubernur Arinal Junaidi yang kita lihat viral kemana-mana itu. The next question is, apakah karena inilah dia sengaja menganggarkan biaya pemeliharaan jalan hanya 1% dari APBD-nya atau ekuivalen dengan 72,4 miliar saja untuk wilayah provinsi seluas Lampung. Justru agar jalanannya yang ada bisa masuk dalam kategori RB, yang artinya menjadi suatu proyek besar. Kalau biaya pemeliharaan tahunannya saja sudah 80% dari biaya beli barang baru, Anda kira-kira mikir nggak soal kualitas dan kegunaan barang tersebut? Misalnya Anda beli AC harga 2 atau 3 juta, tapi ongkos maintenance-nya setiap tahun sekitar 80% dari harga beli Anda. Tadi kan Sri Mulyani sudah sampaikan, DAK fisik untuk Lampung keseluruhan, jadi provinsi, kabupaten, kota, itu kan sebesar 400-an miliar rupiah. Sedangkan Gubernur Arinal mengajukan pinjaman ke PT SMI yang sudah ditolak itu sebesar 500-an miliar. Nah, ini catatan dulu ya. Kalau Anda ajukan pinjaman modal, Anda akan membesarkan anggaran atau justru mengecil-kecilkan? Sudah pasti Anda harus gendutkan dong supaya dapat pinjamannya lebih besar. Jadi, ada kesan kuat hitungan Sri Mulyani yang 400 miliar itu untuk DAK fisik sebetulnya adalah angka real kebutuhan Arinal di balik pinjamannya ke PT SMI yang ditolak itu, yang sekitar 500-an miliar itu. Tapi kan Anda lihat sendiri, DAK fisik 400 miliar itu untuk seluruh Lampung, provinsi, kabupaten, kota. Peruntukannya sudah dikunci oleh Sri Mulyani. Apakah ini berarti Gubernur Arinal akan berusaha melobi para pejabat eksekutif dan legislatif di level kabupaten dan kota untuk mengubah peruntukan anggaran itu?
Nah, kita lihat saja nanti perkembangannya bagaimana. ID meminta hal tersebut tidak harus terus diviralkan. Yang soal dan uang 800 miliar itu Pak. Tanggapan kita kegiatan negara, mohon dipahami lah, jangan semuanya itu. Inilah bukan viral-viral. Itu cara menangkapnya berbeda. Tolong bahwa ini akan ada pembangunan yang lebih menguntungkan pada masyarakat datang dari pemerintah pusat. Tapi jangan lupa, Lampung kan sudah punya pelajaran pahit terkait kasus KPK yang menyeret wakil ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah tadi yang disuap oleh bupatinya sebesar 9,6 miliar. Sedangkan sang bupati juga disuap sebesar 51 miliar. Kita lihat saja perkembangannya nanti. Sampai ketemu lagi di edisi AI berikutnya. Tanah